Halo, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan bersaat teduh bersama-sama. Saya merekam saat teduh saya dan semoga apa yang saya lakukan ini dapat memberkati saudara, membuat saudara senang tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan mengejar hadirat Tuhan. Kita mengejar saat-saat bersama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Dekat Padamu Itu Rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Haleluya. Setiap kata
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
dalam lagi, lebih dalam lagi, tinggal dekatmu Tuhan, sekutu dalam hadiratmu. Ku menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kau terindah di hadiratmu, ku rasakan damai, kekuasaan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat indahnya hadirat-Mu yang Kau telah nyatakan Tuhan. Bahwa kami lebih dalam ketika kami membaca firman, berbicaralah Tuhan, karena kami mau belajar firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Alkitab kita berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika saudara menikmati Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman juga, itu adalah hal yang sama ketika saudara dan saya sedang menikmati kebersamaan dengan Tuhan, karena Dia adalah firman itu sendiri. Lukas pasal 16, kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang 16. Saya akan bacakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan kitab dan para nabi." Ya, baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini pada akhir pembacaan kita membaca kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Akhir kisah ini dan inti kisah ini tentu dapat kita tangkap dengan mudah, yaitu bahwa hidup di dunia ini suatu saat akan berakhir. Entahkah saudara hari ini adalah bagaikan seorang Lazarus yang miskin, yang penuh penderitaan, atau saudara adalah bagaikan seorang kaya yang hidup di dalam kemewahan. Suatu saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan berjumpa dengan kematian dan harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, karena waktu hidup kita di dunia ini dibatasi oleh Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kemanakah kita suatu saat kelak akan menghabiskan kekekalan? Sekalipun Lazarus menderita dalam dunia ini, pada akhirnya tentu orang kaya itu mengakui lebih baik keadaan Lazarus daripada keadaannya. Saya yakin bila dia bisa menukar, dia akan menukar keadaan lebih baik selama dalam dunia ini. Dia yang jadi Lazarus. Karena toh Lazarus menerima sesuatu yang menyenangkan untuk kekekalan, sedangkan dia penderitaan dalam kekekalan sebagai ganti kesenangan yang sesaat yang dia rasakan. Bapak Ibu, hari-hari ini saudara mungkin ada yang dalam keadaan kelimpahan, keadaan baik, mewah. Bahkan mungkin saudara hidup dalam dosa, namun saudara masih bersenang-senang tanpa ada hukuman, dan hari-hari hidup Anda dan saya diisi dengan sukacita. Tapi ketahuilah ini, bahwa suatu saat kelak, semuanya akan berakhir. Dan sekalipun saudara hari ini tidak percaya, tapi suatu saat kelak, ingatlah bahwa penderitaan yang kekal itu bagaikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Penyesalannya kekal.
tidak sama dengan penyesalan saudara ketika membeli barang atau salah mengambil keputusan dalam dunia ini yang berujung mungkin pada kebangkrutan atau apa. Tidak sama. Karena ujungnya nanti kalau kita salah mengambil keputusan adalah penderitaan dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga ada di antara saudara yang hari-hari ini seperti Lazarus. Bahkan saudara sudah percaya Yesus, sudah sungguh-sungguh diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah. Percayalah bahwa masalahmu suatu saat akan berakhir. Jangan lemah. Jangan putus asa. Bangkitlah. Tetaplah menjadi terang. Tetaplah mempermuliakan nama Tuhan. Karena suatu hari keputusanmu tidak akan pernah engkau sesali. Sekalipun orang mencemooh keputusan saudara hari ini untuk tetap mengikut Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan, untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, suatu saat mereka akan terkatup dan ternganga karena ternyata pilihan saudara yang benar. Tetap berjuang sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Percayalah, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Sampai berjumpa di dalam kekekalan suatu saat kelak. Kalaupun kita tidak bisa berjumpa di dunia ini karena satu dan lain hal, siapapun saudara, tapi kiranya kita akan berjumpa di dalam kekekalan, bukan seperti orang kaya yang menghabiskan kekekalan di dalam neraka, di dalam alam maut, ya, bahkan nanti masuk neraka. Tapi kiranya kita boleh menghabiskan kekekalan di dalam surga yang mulia. Mari kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman hari ini Kau membuka dan mengingatkan kami kembali bahwa kami gak boleh hidup dalam kesembronoan Tuhan, karena suatu saat akan berakhir semuanya. Biarlah lewat mengingat hal ini menjadikan hidup kami tidak terikat dengan dunia ini, tetapi semakin terikat akan kerajaan surga. Apapun yang kami alami saat ini, biarlah tidak membuat kami jauh dari-Mu Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena berkat adalah apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami, yang membawa kami semakin dekat dan semakin mencintai-Mu Tuhan. Itulah berkat bagi kami. Thank you Jesus. Dan sekarang Bapak Ibu, silakan saya berikan kesempatan kita boleh berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang mengalami siksaan dan aniaya karena kebenaran firman, karena nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa kiranya kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari penderitaan dan aniaya yang mereka alami selama ini. Berikan mereka kekuatan Tuhan, dan kami serahkan tentu ke dalam tangan-Mu, karena Kaulah yang tahu yang terbaik. Dan kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan tolong ampuni kiranya kesalahan pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan curahkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai sejahtera, jauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan. Berikan kesehatan, berikan pertolongan agar masalah COVID-19
ini boleh cepat selesai di Indonesia Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan. Juga atas ekonomi di Indonesia, berikan kesejahteraan. Bahkan juga tolong agar bangsa kami boleh menerima keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami yang tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu ada atas Indonesia. Dan kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, guru Injil, penginjil, dan lain sebagainya. Berkati mereka Tuhan, berkati kami semuanya. Berikan kami hati yang tulus, biarlah seisi rumah tangga kami tulus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar tidak ada satupun di antara kami yang mempermalukan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan memperlengkapi kami dengan kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, untuk kami mampu lebih efektif dan lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan pertumbuhan rohani yang baik, berkati mereka jasmani rohani. Bahkan kiranya Tuhan tolong seisi rumah tangga mereka agar semuanya boleh percaya dan terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu di rumah sakit, atau di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jamahan kuasa Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh saudara-saudari yang sakit, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kami yang mengalami masalah. Kiranya Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kebodohan kami, kekilafan kami, ampuni. Dan kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Tuhan berikan kami kemampuan agar kami mampu bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan agar kami, kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan tolong agar kami boleh menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam setiap masalah yang kami hadapi. Biarlah kami tetap mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang diikat oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis apapun, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah menaungi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa darah-Mu menyertai kami. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, sekarang saya akan persilakan saudara untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, sudah ya, ayo kita akan berdoa berdoa. Tuhan, sekarang diberkatilah kiranya keluarga kami, diberkatilah kiranya pekerjaan kami, dan diberkatilah kiranya setiap pelayanan kami. Tuhan, tolong agar kami selalu mempermuliakan nama-Mu kapanpun, dimanapun, dan dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Engkau bisa memakai siapapun Tuhan. Pakailah kami, pakailah kami, pakailah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.